Shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Surat 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya yang percaya. Firman Tuhan katakan, amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah goal orang Kristen. Apa Bapak Ibu? Goal orang Kristen. Tema ini tidak ada kaitan dengan Piala Eropa ya Bapak Ibu Saudara. Yang tadi malam nonton bola, tolong lambaikan tangannya. Ada? Siapa lawan siapa? Lupa. Denmark lawan Ceko ya. Inggris lawan Ukraina ya. Siapa yang menang? Enggak tahu ya. Ya kita tidak bahas bola pada pagi ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kita sebagai orang Kristen harus tahu goal kita ini kemana. Apakah goal Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen? Apa goalnya? Oh Pak, saya jadi orang Kristen supaya saya bisa sukses secara materi. Pak, kalau saya jadi orang Kristen, saya ada kesembuhan ilahi di dalam Tuhan. Pak, kalau saya jadi orang Kristen, hidup saya pasti dipulihkan oleh Tuhan. Pak, di musim corona ini, saya lebih baik percaya kepada Yesus, ada perlindungan. Itu semua oke-oke saja. Cuma sayang sekali kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan hanya seputar jasmani, materi, dan duniawi. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, berkata demikian. Ia mempertunangkan kita kepada satu laki-laki. Perkataan pertunangan bukan hanya berbicara tentang memperkenalkan kita kepada Kristus. Ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, dia bukan hanya memperkenalkan jemaat di Korintus itu Kristus kepada jemaat di sana. Tapi pertunangan itu memiliki makna yang sangat dalam. Pertunangan itu ada satu kesepakatan suatu hari akan menjalani yang namanya pernikahan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari pertunangan biasanya disertai dengan namanya ada ikatan dengan misalnya ada kasih kalung kepada calon pengantinnya, calon mempelainya. Ya, suatu hari ada satu ikatan janji nanti tidak sembarangan ya, tapi suatu hari dia akan menikah. Rasul Paulus bukan mempertunangkan kepada siapa-siapa, tapi kepada seseorang yang sangat agung, Raja yang mulia, yaitu Kristus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu, Rasul Paulus menggambarkan satu hubungan yang sangat erat. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Amin. Amin. Inilah goal orang Kristen. Jangan kita ikut Tuhan motivasinya hanya materi, jasmani, dan duniawi. Kalau tujuan Bapak Ibu Saudara itu tidak usah cari jadi orang Kristen. Cari paranormal bisa memberikan materi, ya, bahkan kesembuhan. Ya. Itu paranormal bisa berikan. Dukun juga bisa berikan. Setan bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau engkau cari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya,
Firman Tuhan itu menjamin apa menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Pertanyaan, apa syaratnya untuk menjadi mempelai Kristus? Ya. Kita kembali ke 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan pelan-pelan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Apa sih syaratnya kita boleh bisa menjadi mempelai Kristus? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, membawa kamu sebagai perawan, apa? Ayo yang di rumah, yang live streaming, membawa kamu sebagai apa? Garis bawahi perawan apa? Perawan suci kepada Kristus. Ayat 3 perhatikan. Tetapi aku takut ya. Kalau pikiran kamu disesatkan dari apa? Garis bawahi kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Ketika Rasul Paulus memperkenalkan Kristus, bukan hanya mempertunangkan jemaat kepada Kristus ya. Ada sesuatu kekhawatiran dari Rasul Paulus. Kekhawatirannya apa? Kita ini disesatkan ya oleh iblis, disesatkan oleh seperti Hawa disesatkan oleh iblis. Diperdaya oleh iblis ya. Karena apa? Orang Kristen seringkali dia cari Tuhan hanya ingin yang namanya materi, jasmani dan duniawi. Itu berbahaya Bapak Saudaraku. Tadi garis bawahi perawan suci. Garis bawahi kesetiaan. Untuk masuk fase pertunangan itu ada masa ujian, apakah kita bisa masuk melangkah di dalam pesta pernikahan atau tidak. Itu ada ujian kita, apakah kita bisa tetap setia, tidak. Apakah calon mempelainya itu bisa dipercaya tidak untuk masuk di dalam pesta pernikahan. Betul tidak? Kalau pernikahan di dunia, kita dituntut kemurnian dan kesucian. Apalagi kita dipertunangkan dengan Kristus, lebih lagi kita dituntut yang namanya kemurnian, di mana dituntut yang namanya kesucian daripada kita. Kalau kita masuk pesta pernikahan anak domba, itu tidak ada istilah cerai lagi. Amin. Tidak ada istilah cerai lagi. Makanya syarat utamanya adalah kesetiaan. Ya. Pak, pendeta, apa maksudnya kesetiaan? Apakah orang Kristen sama sekali tidak bisa berbuat salah lagi? Saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita juga masih sama dengan orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa berbuat salah. Kita juga sama dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Suatu kali kita juga bisa berbuat salah. Jadi apa kualifikasi kesetiaan yang dimaksud Tuhan? Yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Kualifikasinya apa sih kesetiaan yang Tuhan maksudkan ya untuk kita boleh menjadi mempelai Kristus. Hari ini kita sama-sama belajar ya. Pertama, kualifikasi kesetiaan apa yang dimaksud untuk menjadi mempelai Kristus ya. Kita buka ayat referensinya yang terambil di Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong apa? Perhatikan baik-baik, menyongsong apa? Menyongsong mempelai laki-laki. Gadis itu ya, 10 gadis itu pergi mengambil pelita untuk menyongsong mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam pesta pernikahan.
pesta kawin anak domba. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Perhatikan ayat yang pertama. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis, ia mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Garis bawahi menyongsong mempelai laki-laki. Ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, itu masih fase tunangan. Tetapi ayat yang kita baca bukan lagi pertunangan, tetapi mau masuk dalam fase siap-siap masuk di dalam pesta pernikahan. Bapak sudah siap untuk masuk dalam pesta pernikahan? 10 gadis itu adalah berbicara tentang jemaat Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sebagai mempelai perempuan. Ya. Suatu kali kita akan masuk pesta pernikahan anak domba Allah. Ya. Kristus adalah mempelai laki-laki. Kita dituntut yang namanya kesetiaan. Ya. Kesetiaan apa yang Tuhan tuntut dari kita? Perhatikan dari ayat yang pertama, bagian B saja coba ya. Yuk tadi bagian B saja. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Syarat apa yang utama kita ini bisa masuk dalam menjadi pengantin Kristus ya. Yang pertama adalah kita harus ada pelita. Harus ada apa? Pelita. Yuk yang di rumah lagi ibadah live streaming, katakan ya kalau ada keluarga katakan kanan kirinya. Harus ada pelita. Apa itu pelita? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sebagai mempelai Kristus, apakah kita punya pelita? Seringkali kita tidak memiliki pelita. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Di ayat 14 katakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Amin. Jadi katakan firman itu sudah menjadi manusia. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, kita akan masuk di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara punya yang namanya kesetiaan. Kenapa diumpamakan sebagai pelita? Yesus katakan, akulah terang dunia. Amin. Terang itu bisa melihat, orang lain di luar Tuhan bisa melihat cahaya kita. Lewat pelita itu orang-orang di luar bisa melihat kita sebagai orang Kristen. Ada sekolah Kristen, ada tanda salimnya. Pernah lihat nggak sekolah Kristen? Banyak ya, saya tidak usah sebut nama, banyak. Sekolah-sekolah yang ada tanda salibnya. Kalau disebut pelita berarti ada cahaya terang, orang lain bisa melihat, oh ini sekolah Kristen.
Orang bisa menilai dan bisa juga melihat. Ya. Tapi seringkali orang katakan, oh ini kok ada tanda salibnya, ini sekolah Kristen misalnya. Kok sekolah Kristen gak ada kasihnya? Pernah dengar itu? Kok SPP-nya mahal? Ini kan penilaian manusia. Gak apa-apa. Yang namanya penilaian manusia itu mungkin ada benarnya, mungkin juga ada salahnya. Tempat-tempat ibadah, kalau kita ke Bali, kita akan akan lihat pura. Betul tidak? Betul tidak? Kalau Bapak Ibu Saudara pergi daerah yang basisnya orang Tionghoa, ya banyak yang kepercayaan lama, seperti ke Kalimantan Barat misalnya, khususnya kota Singkawang. Setiap jejak kaki kita bisa lihat kelenteng. Itu juga tempat ibadah. Ya. Dia juga ada terang yang dia sinarkan, betul tidak? Ada jati diri dia sebagai kelenteng, ada jati diri dia sebagai tempat ibadah orang Hindu. Ya, orang Muslim, ya kita juga bisa lihat ada masjid. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Jakarta, ada masjid yang besar. Ya. Kalau di Surabaya ada MAS ya, Masjid Agung Surabaya. Dia juga sebagai pelita, orang lain bisa lihat ada jati diri dia sebagai satu agama kepercayaan. Kita orang Kristen juga ada jati diri, ada lambang ya sebagai orang percaya. Ya. Orang karismatik misalnya, waduh, ada jati diri tidak? Bisa dilihat, wah ini gereja karismatik. Wah nyanyinya loncat-loncat. WL-nya luar biasa, waduh. Sepertinya langsung sudah ketemu Tuhan Yesus. Betul tidak? Tapi kalau kita masuk ke gereja Protestan, ibadahnya sunyi, senyap. Kalau untuk tidur rasanya nyaman gitu ya. Itu punya ciri yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda. Itu adalah jati diri kita, ya. Betul tidak? Tapi semua kita berbicara kepada sebagai orang Kristen ya, yang dilihat ya adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Ya, itu adalah jati diri kita, mulut kita mengaku Yesus ada Tuhan. Ketika kita memberi diri kita dibaptis ya. Kita dimateraikan sebagai orang percaya. Itu jati diri kita. Itu adalah simbol kita sebagai orang Kristen. Kualifikasi yang pertama kesetiaan. Yang mutlak yang harus kita miliki adalah percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan penyelamat kita. Amin. Maka di Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita percaya bahwa anak domba Allah sudah dikorbankan mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Dan ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita membawa naun gereja, ataupun apapun bentuknya, kita adalah sebagai terang dunia. Maka dia digambarkan sebagai pelita. Itu yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Amin. Itu yang pertama. Itu yang harus kita miliki. Kualifikasi yang kedua kesetiaan, apa ini maksud? Supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus. Yang kedua, kita kembali kepada Injil Matius pasal 25. Perhatikan ya, ayat 2 dan 3. 2 dan 3. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Ini berbicara tentang jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengaku Yesus ada Tuhan, yang dalam dirinya selalu melekat, ya, ada Tuhan.
Sepertinya ada Tuhan. KTP-nya sudah Kristen, dia sudah beribadah kepada Tuhan. Ya. Tapi ada 2 kelompok, 5 adalah yang bodoh dan 5 bijaksana. Lihat ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa apa? Minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tadi kesetiaan yang pertama, kita harus punya jati diri sebagai orang Kristen. Ya. KTP kita Kristen, kita mengaku percaya Yesus, mungkin berjemaat di GAB House of Prayer Sidoarjo, rajin beribadah, setia, itulah jati diri kita sebagai orang Kristen. Itu mantap, baik. Tapi kesetiaan yang kedua, ya, kita dituntut lebih dari itu. Kita bukan hanya ada pelita memancarkan bahwa kita ini orang Kristen, tapi kita juga harus punya Tadi baru kita baca, harus punya ada persediaan minyak. Ya. Kalau pelita tidak ada minyak, pelita itu bakal padam. Kalau sebagai orang Kristen hanya melekat nama Yesus, tidak ada minyak, kekristenan bakal padam. Ada yang menerjemahkan minyak itu Roh Kudus. Tapi nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan minyak di sini. Kalau Roh Kudus pasti tidak bisa dijual belikan. Betul tidak? Tapi kalau kita baca dengan teliti ayat-ayat firman Tuhan ini, ya, ketika 5 gadis yang bodoh itu tidak punya persediaan minyak yang cukup, ketika tiba-tiba malam hari mempelai laki-laki itu datang, ya, dan pelitanya itu hampir padam karena dia tidak ada persiapan minyak. Ketika dia mau minta minyak kepada yang 5 gadis bijaksana, disuruh pergi membeli. Tapi ketika dia membeli, tiba-tiba mempelai laki-lakinya sudah datang dan pintu sudah ditutup. Karena tidak punya persediaan minyak. Kebanyakan orang Kristen, jati dirinya memang Kristen. Dia memang beribadah kepada Tuhan. Sehari-harinya layaknya adalah orang beribadah. Dia menampakkan Kristus sebagai terang dalam kehidupannya. Tetapi yang kita tidak pahami, seringkali kita tidak punya minyak yang cukup untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Kalau ada yang lahir tahun 60-an, saya lahir tahun 50-an ada. Pak Pendeta Simeon pasti tahun 50-an lah ya. Kalau zaman itu ya, kalau tahun 60-an itu masih pakai kayu bakar, pakai tungku tanah ya. Betul ya? Kalau mau masak mesti cari kayu bakar di pinggir hutan atau di mana itu untuk menjadi bahan bakar. Tapi kalau masuk era tahun 80-an, itu saat itu belum pakai LPG, betul tidak? Itu masih pakai kompor minyak tanah. Ingat ya? Pak Prabowo ingat ya itu ya. Sekarang nggak tahu masih ada yang pakai nggak kompor minyak tanah. Ya. Kalau kita punya kompor yang bagus misalnya. Ada yang warna hijau, saya lihat merah. Oh kompor yang bagus. Ada pelitanya, ada sumbunya maksudnya sumbunya. Terus tapi tidak ada minyak. Bisa dipakai tidak? Kalau bisa pun untuk masak, gak ada faedahnya kalau gak ada minyak. Saya ingat waktu sebelum saya percaya Tuhan, tahun 86, saya ada di Pulau Batam. Kami bukan kontrak, ya. Kos-kosan, 1 bulan 50.000. Ya. Kompor sudah ada, ya. Sayur sekedarnya sudah ada. Tapi kompor itu enggak punya minyak.
Saya nggak punya uang. Tadi 5 gadis yang bodoh itu mau pergi beli minyak. Tapi kondisi saya saat itu nggak punya uang. Saya punya mesin ketik yang saya bawa dari Pulau Jawa. Akhirnya saya gadaikan mesin ketik. Tahu ya mesin ketik. Kalau sekarang mesin ketik nggak laku kali ya, udah jadi barang antik ya. Supaya bisa memberi minyak. Kalau kompor nggak ada minyak, nggak bisa berfungsi. Kita sebagai orang Kristen, seringkali kita punya pelita. Kita menampakkan diri kita sebagai anak Tuhan, anak raja. Katanya anak kerajaan. Tapi kita tidak punya minyak. Ayo katakan kanan kiri saudara, harus punya minyak loh. Ayo, biar kita iling-iling, kita ingat-ingat. Harus punya minyak loh. Nanti suami-suami tanya, Bu, masih punya minyak enggak di dapur? Bukan itu ya. Bukan minyak untuk masak ya, bukan ya. Kalau di perjanjian lama, minyak itu pertama dipakai biasanya untuk mengurapi raja, nabi, atau imam. Ya. Tapi kalau kita di zaman ini, minyak itu bisa minyak goreng, betul ya? Ya. Kalau minyak zaitun biasanya ya kita pakai untuk kesehatan. Ya. Karena kolesterolnya rendah. Kita jangan punya pelita tapi kita tidak punya minyak untuk menghidupkan pelita itu. Apa itu minyak? Banyak orang Kristen loh tidak punya kesetiaan ini. Minyak ini yang menjamin ya kita tetap bisa survive sebagai orang Kristen. Tadi dikatakan di tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang. Ayo kita lihat baca ya. Matius pasal 25 ayat 6 ya. Kita mulai dari 8 lah, 8 dan 9, 8 dan 9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir apa? Padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi menjual minyak dan penjual minyak dan beli dari situ. Kalau minyak itu Roh Kudus, masa bisa diperjualbelikan? Gak bisa. Minyak itu berbicara tentang hidup di dalam kebenaran. Ayo katakan kanan kiri saudara. Yang lagi live streaming ibadah katakan. Minyak itu berbicara hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu ada harga yang harus kita bayar. Maka Yesus katakan, aku datang ya untuk memisahkan antara orang tua dan anak-anak. Ya. Ada harga yang harus kita bayar. Ya. Ketika engkau memutuskan untuk percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara harus berani bayar harga untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Ada salib yang harus Bapak Ibu Saudara jalani. Harus menyangkal diri. Mungkin dulu karakter kita jelek, karakter kita enggak baik. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau harus bayar harga, harus berubah karakternya semakin hari, semakin seperti Kristus. Amin. Coba perhatikan ayat yang terakhir, Amsal 23 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat didikan dan pengertian. Di dalam bagian lain firman Tuhan katakan ya, hari kerajaan surga seperti orang ya yang menemukan mutiara di ladang. Ya. Lalu dia menjual semua hartanya untuk membeli mutiara itu. Ya. Ingat ya.
Jadi artinya apa? Ada harga yang harus kita bayar ketika engkau percaya kepada Tuhan. Harus berani hidup di dalam kebenaran. Amin. Makanya Tuhan bilang ikut Tuhan itu harus sangkal diri, pikul salib. Amin. Amin. Goal orang percaya jangan hanya untuk materi, jasmani dan duniawi. Tetapi goal kita sebagai orang percaya harus bisa menjadi mempelai Kristus. Harus ada kesetiaan, harus percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita dipanggil kembali dan berani hidup di dalam kebenaran.